Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 028. Zaujati, ya Allah, zina pandangan. Kamu tidak boleh menatap pria yang bukan mahrammu. Ikram lagi-lagi menutup mata istrinya membuat Yulia mendengus sebal. Rafael terkekeh kecil, ini kali pertama ia melihat sikap Ikram yang posesif pada seseorang dan orang itu adalah istrinya. Padahal ia masih ingat saat lulus dari Al-Azhar banyak perempuan yang mengagumi sahabat ini, tapi dia cuek seperti kanebok kering. Bahkan pernah menolak mereka secara terang-terangan. Saya Rafael, sahabat suami kamu. Saya tahu kamu Yulia kan adik dari Aisyah. Loh kok tahu? Kaget Yulia masih dengan matanya yang ditutup. Suaminya ini benar-benar minta ia sliding. Tahu. Ingatan saya selalu jelas. Saya tidak pernah lupa kamu perempuan yang dulu maling mangga di sekolah saya, juga pernah menggigit tangan saya. Hingga saya harus mengadu pada Ikram waktu itu. Lebih tepatnya kejadian 7 tahun lalu, semoga kamu ingat karena saya mengingat kamu waktu itu. Yulia ngelek sampai akhirnya dia berseru heboh. Ia ingat. Mana mungkin tidak ingat pria menyebalkan yang mengganggu kesenangan saat mengambil mangga dari sekolah SMA Cakrawala waktu itu. Dan pria itu ternyata sahabat suaminya. Ternyata itu lo orangnya. Anjir lo nggak pernah berubah ya, wajah lo masih tampan kayak dulu. Tapi tinggi tubuh lo gila tinggi banget kayak tiang Monas. Rafael tergelak lalu tertawa canggung. Adik kelasnya yang berbeda sekolah dengannya ini tidak berubah, ternyata masih selucu dulu. Siapa sangka Allah menakdirkan hidup. Perempuan ceria dengan Ikram yang cuek juga dingin. Ikram berdehem, dia tidak nyaman akan keakraban istrinya dengan sahabat ini. Istrinya bisa seakrab ini dengan orang asing secara langsung, tapi kenapa tidak dengannya? Ayo kita pergi cari kakakmu, Zaujati. Cek, Ustadz aja sana yang cari kakak gue. Nanti gue nyusul. Yulia, turuti perkataan saya atau saya nggak akan izinin kamu untuk stok Indomie lagi. Ancam Ikram membuatnya seketika menciut, Indomie adalah kebahagiaannya mana mungkin. Ia bisa hidup tanpa Indomie. Ah iya Aisyah. Kakak kamu tadi saya lihat tengah menyiapkan acara kajian di belakang panggung. Kalian bisa pergi ke sana, ujar Rafael membuat Yulia mena atapnya seketika. Ustadz Ikram sudah menarik istrinya untuk pergi, tapi Yulia masih menatap Rafael yang sejak tadi mengalihkan pandangan darinya. Lo kenal kakak gue? Kak kenal, dia dulu jadi sekretaris Rohis. Dan takdir secara tak terduga mempertemukan kita lagi di tempat ini. Tadi saya melihatnya tapi bingung cara menyapanya. Mendadak Rafael gugup membuat Yulia semakin curiga. Ia mencium aroma-aroma percintaan yang diam-diam pria ini tutup-tutupi. Hei, ia tahu ekspresi orang yang tengah jatuh cinta. Jika tahu kenapa Yulia tidak peka selama ini jika ekspresi Ikram yang jatuh cinta padanya. Dan baru tadi pagi suaminya mengungkapkan perasaan cinta itu padanya. Sebenarnya Ikram pun tidak tahu hatinya apa sudah mencintai istrinya atau belum, tapi kadang ia mengakui dia jatuh cinta kadang enggak. Dia bingung akan perasaannya ini. Nanti dia akan konsultasi pada abangnya yang selalu merasakan cinta pada istrinya itu. Tapi ia yakin ini perasaan cinta. Perasaan gue nggak enak kalau lihat cowok kayak lo, apalagi ekspresi lo ini. Lo, Yulia menunjuk wajah Rafael yang membuat pria itu mundur sambil mengalihkan pandangan. Kenapa bisa istri Ikram ini curiga padanya? Ustadz Ikram refleks memegang telunjuk istrinya ini lalu mengarahkan padanya, tepat ke wajahnya. Ish, Ustadz bukan lo tapi dia. Tunjuk saya, jangan dia, tegasnya yang jelas dia tidak suka miliknya ini menunjukkan wajah orang lain.
Saya lebih tampan dari dia, Yulia. Lanjutnya membuat perut Yulia bergejolak. Dia geli mendengarnya. Bukan hanya Yulia saja, Rafael juga kini tengah menggigit bibir dalamnya berusaha untuk tidak tertawa. Ikram, sahabatnya sejak SMA ini, ternyata bisa secemburu ini. Ini pertama kalinya ia melihat Ikram seperti ini. Dan itu hal mengejutkan untuknya. Iya, gue juga tahu Tas. Suami gue ini lebih tampan, makanya gue suka lihat Ustadz tiap malam sebelum tidur dan suka elus diam-diam perut kotak-kotaknya setiap kali dia tidur. Ustadz Ikram berdeham cukup keras membuat Yulia seketika tersadar akan perkataannya yang keceplosan. Sialan. Mulutnya ini tidak bisa terkontrol. Yulia, jangan berkata sembarangan di depan orang, tegur Ustadz Ikram menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Dia malu, salah tingkah, gugup, dan juga tidak menyangka dirinya ketika tidur istrinya suka mengambil kesempatan darinya. Haruskah ia juga melakukannya ketika istrinya sedang tidur? Rafael rasanya seperti obat nyamuk saja di antara mereka. Dia ingin pergi karena di hari pertama dia berada di pesantren ini dan besok ia akan mengajar. Sekarang ia hanya ingin melihat suasana pesantren, juga acara yang diadakan pesantren tiap bulannya. Namun baru saja ingin mengucapkan salam dan pergi, istri dari sahabatnya ini berucap, "Awas lo deketin kakak gue. Soalnya dia udah ada pawangnya lagi ngejar S2 dan Kak Aisyah lagi nunggu dia." Rafael tentu saja tertegun mendengarnya lalu merubah ekspresinya kembali seperti tidak terjadi apapun. Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan kakakmu. Kita teman SMA dulu, itu saja, tidak lebih. Lah kenapa? Padahal tadinya gue mau jodohin lo sama kakak gue. Pria yang kakak gue harapkan itu lebih memilih pendidikannya ketimbang kakak gue, yang selama ini menunggu sosoknya. Bisa aja kan tuh cowok nikah sama perempuan lain tanpa sepengetahuan Kak Aish. Apalagi nggak pernah dikasih kabar. Gue benar-benar curiga tuh orang udah nikah. Yulia tidak tahu saja jika dirinya yang merebut cinta kakak sendiri. Sayangnya dia tidak tahu. Lo tampan, tinggi juga kayak tiang Monas, jadi kakak ipar gue mau. Yulia tanpa basa-basi langsung ke intinya. Rafael hanya bisa tertegun, dia bingung untuk menjawab apa. Semakin dibuat tertegun saat perempuan cantik bergamis biru yang tiba-tiba datang mendekatinya, lebih tepatnya mendekati Yulia. Ya Allah, Dek, akhirnya kita bisa bertemu, seru Aisyah langsung memeluk tubuh adiknya dengan erat membuat Ikram sontak saja mundur menjaga jarak. Bagaimana kabarmu? Aisyah melepaskan pelukannya itu lalu mencium penuh sayang kening Yulia. Yulia cemberut, padahal ia sudah besar tapi kakaknya ini selalu memperlakukannya bak anak umur 5 tahun. Baik, Kak. Aku rindu banget sama Kak Aish. Suara Yulia sangat lembut sekali ketika berbicara dengan kakaknya ini, dibandingkan dengan suaminya sendiri. Entah kenapa Ikram iri, kapan istrinya akan seperti itu padanya. Aku juga rindu sama kamu, Dek. Yulia tersenyum lalu tatapannya jatuh ke sahabat suaminya yang masih terpaku. Kak Aisyah, aku mau jodoh. Ah iya. Maaf sebelumnya, saya harus membawa Ikram pergi karena dia sekarang ada urusan mendadak dengan saya. Seru Rafael menarik tangan Ikram dengan kuat lalu dia berlari. Dan Ikram yang masih tidak mengerti keadaan ini pun terpaksa ikut berlari, menyimbangi langkah lebar Rafael. Mereka berdua berlari sangat kencang dengan Ustadz Ikram seorang saja yang mengangkat abaya hitamnya sebatas lutut untuk menyeimbangi langkah Rafael. Untungnya dia memakai celana panjang. Loh, mereka kenapa, Dek? Heran Aisyah menatap bingung kedua pria yang berlari. Entah akan pergi kemana. Mereka sangat cepat perginya.
Matanya tiba-tiba menjadi sendu, menatap punggung Ikram yang menjauh. Terlihat tadi ekspresi datarnya itu dia berikan padanya saat ia datang. Padahal tadi ia melihat ada senyuman di bibirnya, namun saat ia datang senyuman mendadak luntur bahkan menjaga jarak darinya. Ikram bagaikan burung yang tidak bisa ia gapai. Ketika ia ingin menangkapnya, burung itu menjauh. Itulah dirinya jika bersama Ikram. Ia memang tidak bisa berjodoh dengan pria yang menjadi cinta pertamanya di masa-masa SMA. Namun walaupun ia tahu tidak bisa bersama, tidak mudah untuk melupakan cinta pertama. Benar kata orang, cinta pertama susah untuk dilupakan walaupun cinta ini sangat menyakitkan sekalipun. Cinta terlalu membingungkan untuk dijelaskan. Kalian harus merasakannya sendiri sampai kalian sadar akhir cinta kalian akan seperti apa. Nggak apa-apa kok kak. Tadi itu sahabat Ustadz Ikram, namanya Rafael. Kakak tahu dia kan? Yulia mencoba untuk menyomblangkan sahabat suaminya dengan kakak tercintanya. Ini Rafael good semua, tampan iya, paham agama juga iya. Dia lulusan Al-Azhar bersama suaminya, walaupun sikap dan sifatnya masih abu-abu. Tapi Yulia yakin orang yang berilmu atau berakhlak baik akan memperlakukan kakaknya dengan istimewa, karena ia tahu orang seperti itu tahu caranya menghormati perempuan. Bukan seperti Arthur. Mengingat mantan gilanya itu membuat moodnya rusak. Aku tahu, dia sahabat Kak Ikram semasa SMA. Kami pernah berdiskusi beberapa kali terkait Rohis dulu. Yulia berseru heboh. Berarti dulu kalian udah saling kenal. Aisyah mengangguk dengan ragu. Tapi ia tidak sedekat itu. Dulu dirinya hanya mengobrol ketika diperlukan terikat masalah Rohis. Mau gue komblangin kakak ke dia enggak? Kedua mata Aisyah membulat sempurna, sontak saja dia menggeleng dengan kuat. Apaan sih dek? Jangan main komblangin aku. Aku tidak mau. Rafael dulu kakak kelasku, tidak lebih dari sekedar itu. Bibir Yulia cemberut. Dia memeluk lengan kakaknya ini dengan manja. Kalau kakak nggak mau, aku nggak mau paksa. Aku ingin Kak Aish bahagia. Selalu menjadi perempuan yang harus hidup bahagia. Tapi, Kak, pria yang kakak tunggu lagi mengejar S2 kapan ke rumah dan melamar kakak? Aku takut pria itu ternyata udah menikah dan aku takut harapan kakak itu sirna. Aku tidak mau kakak bersedih karena pria yang sampai saat ini menghilang tanpa kabar dan kakak masih mengharapkan kedatangannya. Yulia tidak tahu saja jika Aisyah berbohong. Nyatanya pria yang selama ini kakaknya tunggu sudah menjadi suaminya sendiri. Aisyah berbohong, tidak ada pria yang ia tunggu lagi. Semuanya sudah kandas saat Ikram melamar Yulia, bukannya Aisyah. Jangan terluka ya kak. Aku sedih jika kakak terluka, ucap Yulia dengan senyuman yang tidak pernah pudar. Yulia bersalah karena dirinya lahir di keluarga yang bahagia di mana ia merebut kebahagiaan keluarga Aisyah. Uminya istri kedua Abi Dameswara, pernikahan ini terjadi atas wasiat kakek dari uminya sebelum meninggal. Baik ia dan uminya tidak seharusnya memecahkan kebahagiaan Bunda Sarah dan kakak beda ibu dengannya ini. Jika saja Bunda Sarah menjadi ibu seperti di sinetron, di mana dia membenci anak dari istri kedua suaminya, mungkin hidupnya bisa tenang akan perasaan ketidaknyamanan ini. Tapi sayangnya Bunda Sarah adalah sosok wanita berhati malaikat yang ikhlas dan kesabaran seluas samudera. Dia ikhlas mengurusnya walaupun dirinya terlahir dari wanita yang merebut suaminya. Dan sifat Bunda Sarah turun pada Aisyah, ia kagum pada kakaknya. Untuk kali ini Yulia berharap pada Allah, semoga kakak yang sangat ia cintai mendapatkan cinta sejati. Pria yang Allah tentukan garis takdir kakaknya dengan jodoh terbaiknya. Yulia berdoa dengan tulus akan kebahagiaan kakaknya ini.
Insya Allah kakak akan selalu bahagia, Siren, balas Aisyah mengelus kepala yang tertutupi oleh hijab. Adiknya sudah banyak berubah, ia kagum karena Ikramlah yang sepertinya mengajari adiknya yang keras kepala ini untuk berubah lebih baik ke jalan kebenaran. Aisyah tahu di setiap rasa sakit pasti Allah akan datangkan kebahagiaan untuknya. Begitu juga dengan patah hati, ia patah hati pada sosok manusia bernama Ikam, dan mungkin saja nanti Allah datangkan laki-laki yang bisa menghapus rasa sakit di hatinya ini dengan cinta yang sebenarnya. Berharap pada Allah, maka Allah akan berikan harapan itu menjadi kenyataan. Kajian yang dilangsungkan di depan halaman pesantren An-Nur berjalan dengan sangat lancar. Orang-orang mulai keluar dari pesantren saat selesai kajian pagi ini yang diakhiri doa oleh Ustadz Ikram di atas panggung bersama para ustadz lainnya. Kini para santri putra dan putri yang masih ada di halaman juga ikut pergi ke pondok mereka masing-masing. Namun ada 5 orang santri wanita yang terus mendesak seorang perempuan bergamis merah muda untuk mendekati sosok pemuda yang tengah mengobrol dengan para ustadz lainnya. Perempuan itu nampak tak percaya diri, dia ragu ingin mendekat. Jenengan kan mau kasih surat ke Ustadz Ikram, ayo nanti nyesel loh. Dia kan jarang banget ke pesantren ini. Cuman datang kalau Kiai Wahab yang ngundang, dan itu pun kalau dia nggak ada jadwal ceramah, desak perempuan berkerudung Nafi mendorong perempuan yang menggenggam surat hingga telapak tangannya berkeringat dingin. Tapi aku gugup, gimana dong? Nanti kalau Ustadz Ikram nggak terima suratku gimana? Kalian pernah dengarkan rumor jika Ustadz Ikram itu galak dan suka terang-terangan menolak perempuan untuk ta'aruf. Perempuan itu masih ragu dengan jantung bergemuruh hebat. Ustadz Ikram galak pada orang yang nggak menaati peraturan Aminah. Dan masalah sering menolak perempuan itu memang benar. Tapi aku yakin kejenengan nggak. Yakin deh. Percaya sama aku. Perempuan itu menghela napas panjang lalu mengangguk. Bismillah, doain aku semoga berhasil. Kelima santri putri itu mengepalkan kedua tangannya ke atas, menyemangati sahabat mereka yang sejak tadi ingin memberikan surat pada Ustadz tampan bernama Ikram. Semangat Aminal, kamu bisa. Buruan tuh Ustadz Ikram udah selesai mengobrol. Cepat keburu dia jauh. Perempuan bergamis merah muda buru-buru mendekati pria yang memakai abaya hitam yang mulai turun dari panggung bersama pria yang ia ketahui akan menjadi guru di pesantren ini. Dia nampak kesulitan untuk berjalan karena dirinya mengenakan gamis yang bagian bawahnya cukup terbatas untuk melangkah. Penjelasan yang tadi kamu berikan benar-benar bisa dimengerti orang lain, Ram, begitu. Juga dengan saya. Saya dapat ilmu lagi dari kamu, ucap Rafael tersenyum manis, menepuk pundak sahabatnya bangga. Alhamdulillah, saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari selama ini, sahut Ikram balas tersenyum. Pandangannya mulai menatap ke penjuru arah, mencari keberadaan istrinya yang entah berada di mana. Sejak tadi Ustadz Ikram memang sangat fokus pada ceramahnya dan tidak tahu di mana istrinya duduk bersama kakak iparnya itu, Aisyah. Sekarang dia bingung sendiri istrinya berada di mana. Dan halaman pesantren pun sudah sepi, hanya beberapa orang saja yang bisa ia hitung dengan jari tengah membersihkan sampah dan melakukan aktivitas lainnya. Tengah asik mencari keberadaan istrinya, tiba-tiba kakinya harus terhenti, begitu juga dengan Rafael yang berada di sampingnya, saat seorang perempuan menghalangi jalan mereka. Baik Ikram dan Rafael saling pandang lalu menundukkan pandangan mereka dan mundur 5 langkah ke belakang. Afwan Ustadz, ini aku ingin kasih surat. Tuh tolong diterima, ucap perempuan bernama Aminah dengan tangan bergetar menyerahkan surat berwarna putih ke arah Ustadz Ikram. Rafael yang peka akan apa yang perempuan ini maksud pun tersenyum melihatnya, lalu mencolek lengan sahabatnya ini untuk menerima surat tersebut.
Ustadz Ikram terdiam beberapa detik, lalu menerima suratnya dengan wajah yang masih tetap sama, datar. Aminah menghela napas dalam-dalam lalu dia mulai berkata dengan gugup dan kedua tangan yang bergetar, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Itu surat dari saya Ustadz. Insya Allah sebentar lagi saya akan lulus dari pesantren ini. Saya kagum dengan cara Ustadz ceramah dan berdakwah, juga menjawab pertanyaan dari orang-orang tadi dengan sangat detail apalagi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sebenarnya bukan sekali ataupun dua kali saya melihat Ustadz ceramah, setiap Ustadz mengisi ceramah. Di sini pasti saya selalu ada. Juga ketika saya libur saya sering ikut ke kajian di majelis yang ada Ustadznya. Syukron telah mengikuti ceramah saya. Semoga ceramah yang saya sampaikan bisa menjadi ladang pahala untuk saya di akhirat kelak, sahut Ustadz Ikram menatap surat putih di tangan kanannya.